bagi Yahya Waloni, dia tidak hanya dikenakan soal penistaan agama yang ancaman hukumannya 5 tahun, tetapi juga ujaran kebencian yang ancaman hukumannya 6 tahun, sehingga sahlah dia ditahan. Lalu unsur subjektifnya adalah kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran melakukan perbuatannya lagi, dan kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Padahal bagi saya not necessary untuk ditahan. Tapi ya begitulah. Terduga pembunuh tidak ditahan, padahal ancaman hukumannya 15 tahun, dan dia adalah petugas menghilangkan 6 nyawa atau paling tidak 4 nyawa. Tapi seorang yang dianggap melakukan ujaran kebencian tiba-tiba ditahan. Jangan lupa, dulu Basuki Cahayapurnama juga tidak ditahan kan? Bahkan saya pada waktu itu mengatakan tidak perlu dinonaktifkan sebagai gubernur karena saya tidak melihat ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Tapi pas 5 tahun. Memang kata-katanya adalah 5 tahun ke atas. Sementara ini adalah ancaman hukumannya maksimum 5 tahun. Nah, itu ada perdebatan pada waktu itu yang bisa dilihat pada hari-hari itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya termasuk orang yang tidak suka yang namanya orang tangkap menangkap, tahan menahan dan lain sebagainya. Kalau kita mau berdemokrasi, maka ya kita harus berdemokrasi. Misalnya begini, dalam kasus ini Yahya Waloni dianggap melakukan katakanlah penodaan atau penistaan terhadap agama lain. Dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap negara lain. Pertama, apakah perlu untuk ditahan? That's the question. Toh saya yakin dia tidak akan melarikan diri dan harus ada jaminan, ya kan? Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Kedua, memang tidak ada pemeriksaan apa-apa. Padahal ini kan kelasnya kan kelas ujaran kebencian, kelasnya adalah kelas penistaan agama dalam konteks bahwa ini adalah sebuah kejahatan dalam ranah yang namanya mala in prohibita. Dia menjadi tindak pidana karena dilarang. Bukan mala in se yang dari sononya tindak pidana seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pengeboman, ya kan, korupsi dan lain sebagainya. Tapi ini sekedar mala in prohibita yang dalam konteks negara lain ya barangkali tidak menjadi tindak pidana, ya kan. Tapi ya vice versa, saya mengatakan kita harus konsisten juga ya. Misalnya Muhammad Kece pun tidak perlu ditahan, ya penting. Yang penting ada jaminan bahwa dia tidak mengulangi perbuatannya itu, ya kan. Dan Yahya Waloni juga harus begitu, paling tidak ya, paling tidak selama proses penahanan agar ada keyakinan kan. Lalu yang jelas tidak melarikan diri itu yang paling penting. Kalau soal barang bukti kan sudah di semua aparat. Tapi saya sendiri selalu mengatakan saya termasuk orang yang tidak suka tangkap menangkap, tahan menahan untuk sebuah hal yang seharusnya bisa dilakukan restoratif justice, karena ini bukanlah kejahatan dari sononya, hanya mala in prohibita bukan mala in se yang di negara lain barangkali bukan merupakan kejahatan.